Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Anggraini dengan NIM 119101899 dari PGMI 4D. Nah, dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengembangan materi matematika. Nah, bahasan pertama adalah tentang sifat-sifat bangun ruang. Yang pertama, kita akan membahas tentang sifat kubus. Nah, kubus itu beberapa sifat kubus itu. Yang pertama, semua sisi kubus berbentuk persegi. Lalu yang kedua, semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Yang ketiga, setiap diagonal sisi pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Lalu, setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Lalu, setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang dan kongruen. Baik, bangun ruang selanjutnya adalah balok. Jadi, balok itu mempunyai sifat-sifat seperti sisi balok berbentuk persegi panjang. Lalu, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama. Selanjutnya, setiap diagonal bidang sisi yang saling berhadapan itu sama panjang. Lalu, setiap diagonal ruang pada balok berukuran sama panjang. Lalu, setiap diagonalnya berbentuk persegi panjang. Nah, sifat-sifat pada bangun datar yang akan kita bahas selanjutnya adalah tabung. Nah, tabung ini memiliki dua sisi yang berbentuk lingkaran ini. Nah, lalu satu sisi berbentuk bidang lengkung yang biasanya disebut dengan selimut tabung. Lalu, tabung juga memiliki dua buah rusuk lengkung. Dan tabung itu tidak memiliki yang namanya titik sudut. Nah, sifat-sifat bangun ruang yang terakhir ada yang namanya kerucut. Kerucut itu terdiri dari dua sisi. Sisi pertama itu sisi alas yang berbentuk lingkaran, seperti ini. Nah, lalu memiliki satu buah rusuk lengkung, dan yang terakhir memiliki satu titik sudut yang berada di ujung kerucut, berada di sini. Nah, soal kedua akan membahas tentang luas permukaan bangun ruang. Yang pertama ada kubus. Nah, soalnya seperti ini. Ria akan membuat sebuah kotak tisu yang berbentuk kubus. Panjang rusuk kubus tersebut 32 cm. Ria akan membuatnya dengan sebuah kain. Pertanyaannya, berapa panjang kain yang diperlukan Ria untuk menutupi permukaan kubus tersebut? Nah, cara menjawabnya seperti ini. Diketahui, panjang rusuk kubus atau yang biasanya dilambangkan dengan huruf S kecil itu 32 cm. Lalu, yang ditanyakan adalah berapa luas kain yang diperlukan untuk menutupi kubus tersebut. Nah, penyelesaian. Rumus luas permukaan kubus itu 6 dikali sisi pangkat 2. Nah, kita masukkan 6 dikali 32 dikali 32. 32 ini didapat dari panjang rusuk kubus tadi. Lalu hasilnya adalah 6144 cm persegi. Jadi, luas kain yang diperlukan Ria adalah 6144 cm persegi. Nah, luas permukaan berikutnya ada balok. Soalnya seperti ini. Sebuah balok memiliki panjang 82 cm, lebarnya 60 cm, dan tingginya 54 cm. Pertanyaannya, berapakah luas permukaan balok tersebut? Nah, diketahui panjang balok yang biasanya dilambangkan dengan huruf P kecil itu 82 cm.
Lebar balok yang dilambangkan dengan L kecil 61 cm. Tinggi balok yang dilambangkan dengan T 54 cm. Yang ditanya, berapakah luas permukaan balok tersebut? Lalu penyelesaian. Luas permukaan balok itu memiliki rumus 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Nah, kita masukkan 2 lalu dikali dengan panjang kali lebar 82 dikali 61. Panjang dikali tinggi 82 dikali 54. Lebar dikali tinggi 61 dikali 54. Lalu kita jumlahkan menjadi 2 dikali, nah jumlah semua ini adalah 12.724. Nah 2 dikali 12.724 hasilnya 25.448 cm persegi. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 25.448 cm persegi. Nah, luas permukaan berikutnya ada tabung. Soalnya seperti ini. Sebuah botol minum yang berbentuk tabung memiliki tinggi 83 cm. Lalu diameter botol tersebut 154 cm. Pertanyaannya, berapakah luas permukaan botol minum tersebut jika menghitungnya dengan pi 22/7? Nah, diketahui tinggi tabung itu 83 cm. Diameter tabung itu 154 cm. Nah, jari-jari tabung itu 77 cm. Dari mana kita jari-jari tabung tersebut 77 cm? Nah, diameter itu adalah setengah dari diameter itu adalah jari-jari. Nah, pi-nya 22/7. Tanya, berapa luas permukaan botol minum tersebut? Nah, penyelesaian. Luas permukaan tabung itu memiliki rumus 2 dikali pi dikali jari-jari dikali dengan jari-jari ditambah dengan tinggi. Nah, kita masukkan 2 dikali 22/7 dikali jari-jarinya 77 lalu dikali dengan 77 ditambah 83. Nah, 77 dibagi 7 ini kan bisa jadi 11. Jadi 2 dikali 22 dikali 11 hasilnya 484. Lalu 77 ditambah 83 itu hasilnya 160. Nah, 448 dikali dengan 160 itu hasilnya menjadi 77.440 cm persegi. Jadi, luas permukaan botol minum tersebut adalah 77.440 cm persegi. Nah, soal berikutnya tentang kerucut. Sebuah kerucut memiliki jari-jari 91 cm. Lalu panjang garis pelukisnya 96 cm. Pertanyaannya, berapakah luas permukaan kerucut tersebut? Nah, diketahui jari-jari kerucut yang biasanya dilambangkan dengan R kecil itu 91 cm. Lalu panjang garis pelukisnya yang biasa dilambangkan dengan huruf S kecil 96 cm. Yang ditanya, berapa luas permukaan kerucut tersebut? Luas permukaan kerucut memiliki rumus pi dikali jari-jari dikali dengan jari-jari ditambah garis pelukisnya. Nah, kita masukkan 22/7 dikali 91 dikali dengan 91 ditambah dengan 96. Nah, 22/7 dikali 91 itu hasilnya 286. Lalu 91 ditambah dengan 96 itu hasilnya 187. Nah, 286 dikali 187 hasilnya 53.482 cm persegi. Jadi, luas permukaan kerucut tersebut adalah 53.482 cm persegi. Nah,
Luas permukaan yang terakhir ada bola. Diketahui sebuah bola memiliki jari-jari 105 cm. Nah, pertanyaannya, berapakah luas permukaan bola tersebut? Nah, caranya seperti ini. Diketahui jari-jari bola yang biasanya dilambangkan dengan huruf R kecil itu 105 cm. Nah, ditanya berapa luas permukaan bola tersebut? Penyelesaian. Luas permukaan bola memiliki rumus 4 dikali pi dikali jari-jari pangkat 2. Kita masukkan 4 dikali pi-nya 22/7, lalu jari-jarinya 105 dikali 105. Hasilnya 138.600 cm persegi. Jadi, luas permukaan bola tersebut adalah 138.600 cm persegi. Soal yang ketiga membahas tentang volume bangun ruang. Nah, yang pertama ada kubus. Soalnya seperti ini. Sebuah kayu berbentuk kubus itu memiliki panjang sisi 31 cm. Nah, pertanyaannya, berapakah volume kayu tersebut? Caranya seperti ini. Diketahui panjang sisi kubus atau yang biasa ditulis dengan S kecil 31 cm. Ditanya berapa volume kayunya. Penyelesaian. Volume kubus memiliki rumus panjang sisi dikali panjang sisi dikali panjang sisi. Nah, kita masukkan. Panjang sisinya adalah 31. Jadi 31 dikali 31 dikali dengan 31. Maka hasilnya 29.791 cm kubik. Jadi, volume kayu tersebut adalah 29.791 cm kubik. Nah, volume bangun ruang berikutnya ada balok. Berapakah volume balok jika balok tersebut memiliki panjang 52 cm, lebarnya 48 cm, dan tingginya 33 cm? Nah, cara menjawabnya seperti ini. Diketahui panjang balok yang biasanya ditulis dengan huruf P kecil 52 cm, lebar baloknya yang biasanya ditulis dengan L kecil 48 cm, dan tinggi baloknya yang biasa dilambangkan dengan T kecil 33 cm. Ditanya, berapakah volume balok tersebut? Penyelesaian. Nah, untuk volume balok dia memiliki rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. Jadi langsung saja kita masukkan. Panjangnya 52 cm dikali lebarnya 48 cm dan tingginya 33 cm. Nah, hasilnya adalah 82.368 cm kubik. Jadi, volume balok tersebut adalah 82.368 cm kubik. Nah, volume bangun ruang berikutnya ada tabung. Sebuah tabung memiliki jari-jari 98 cm, lalu tingginya 102 cm. Pertanyaannya, berapakah volume tabung tersebut? Nah, diketahui jari-jari tabung yang biasanya dilambangkan dengan R kecil itu 98 cm, lalu tinggi tabungnya 102 cm. Ditanya, berapa volume tabung tersebut? Nah, penyelesaian. Volume tabung memiliki rumus pi dikali jari-jari pangkat 2, lalu dikali dengan tinggi. Nah, kita masukkan pi-nya 22/7, lalu jari-jarinya itu 98 dikali 98, lalu dikali dengan tingginya 102. Hasilnya 3.078.768 cm kubik. Jadi, volume bangun tersebut, maksudnya volume tabung tersebut adalah 3.078.768 cm kubik. Nah, volume bangun ruang berikutnya ada kerucut. Sebuah kerucut
kerucut yang memiliki tinggi 93 cm, lalu jari-jari kerucutnya adalah 77 cm. Nah, yang jadi pertanyaan, berapakah volume kerucut tersebut? Nah, cara menjawabnya seperti ini ya. Yang diketahui itu tinggi kerucutnya yang biasanya dilambangkan dengan T kecil 93 cm. Lalu jari-jari kerucut yang biasanya dilambangkan dengan R kecil itu 77 cm. Nah, yang ditanya, berapakah volume kerucut tersebut? Penyelesaian. Volume kerucut memiliki rumus 1/3 dikali dengan pi dikali dengan jari-jari pangkat 2 lalu dikali dengan tinggi. Nah, kita turunkan 1/3 dikali dengan pi-nya 22/7, lalu jari-jarinya 77 dikali dengan 77, lalu dikali lagi dengan tingginya 93. Nah, hasilnya 577.654 cm kubik. Nah, jadi volume kerucut tersebut adalah 577.654 cm kubik. Nah, volume bangun ruang yang terakhir adalah bola. Nah, sebuah bola yang memiliki diameter 112 cm. Nah, pertanyaannya, berapakah volume bola tersebut? Nah, caranya seperti ini. Diketahui diameter bola yang biasanya dilambangkan dengan D kecil itu 112 cm. Nah, karena rumus volume bola itu menggunakan jari-jari, maka jari-jari bola tersebut adalah 56 cm karena setengah dari diameter adalah jari-jari. Nah, ditanya berapa volume bola tersebut? Penyelesaian. Volume bola memiliki rumus 4/3 dikali dengan pi lalu dikali dengan jari-jari pangkat 3. Nah, kita turunkan 4/3 dikali pi-nya 22/7, lalu jari-jarinya adalah 56. 56 kali 56 dikali dengan 56. Hasilnya 753.914,6 cm kubik. Jadi, volume bola tersebut adalah 753.914,6 cm kubik. Nah, soal yang terakhir membahas tentang akar pangkat. Yang pertama, kita akan membahas tentang akar pangkat 3 dulu ya. Nah, berapakah akar pangkat 3 dari 27? Nah, caranya seperti ini. Nah, angka satuannya 7, maka hasil akhirnya adalah 3. Nah, angka satuan pada bilangan kubik akar pangkat 3 itu kan sama dengan 7. Jadi, hasil akhirnya adalah 3. Nah, untuk membuktikannya seperti ini. 3 dikali 3 dikali 3. Nah, 3 kali 3 9. Lalu 9 dikalikan 3 27. Jadi akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Nah, akar pangkat 3 yang kedua itu, berapakah akar pangkat 3 dari 125? Nah, angka satuan pada bilangan kubik akar pangkat 3 sama dengan 5. Lalu, maka hasil akhirnya adalah 5. Nah, untuk membuktikannya, 5 dikali 5 kali 5 sama dengan, nah, 5 kali 5 adalah 25. 25 kali 5 125. Jadi, akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Nah, yang berikutnya adalah akar pangkat 2. Tentukan hasil dari akar pangkat 2 dari 625. Penyelesaian. Nah, caranya adalah kita membaginya dengan bilangan prima. 625 awalnya bisa dibagi dengan 5. 625 dibagi 5 dapatlah 125. Lalu 125 kita bagi lagi dengan 5 dapatlah 25. 25 kita bagi kembali dengan 5, hasilnya adalah 5. Nah, karena hasilnya harus sampai 1, jadi 5 ini kita bagi lagi dengan 5 hinggalah hasilnya menjadi 1. Nah,
Akar pangkat 2 625 sama dengan akar dari 5 pangkat 4. Nah, 5 pangkat 4 per 2 itu sama dengan 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 ini sama dengan 25. Jadi, akar pangkat 2 dari 625 adalah 25. Nah, yang terakhir, tentukan hasil dari akar berapakah akar pangkat 2 dari 2025. Nah, caranya seperti ini. 2025 pertamanya kita bagi dulu dengan angka 3. Nah, 2025 dibagi 3 hasilnya 675. Nah, 675 kita bagi dengan 3 hasilnya 225. 225 kita bagi dengan 3 hasilnya 75. Nah, 75 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 25. Lalu 25 kita bagi dengan 5 hasilnya 5. Nah, supaya menjadi 1, 5 ini kita bagi dengan 5 sehingga hasilnya menjadi 1. Nah, akar pangkat 2 dari 2025 yaitu akar 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. Nah, lalu 3 pangkat 4 per 2 dikali dengan 5 pangkat 2 per 2. Nah, 3 pangkat 4 per 2 itu sama dengan 3 pangkat 2. Lalu dikali dengan 5. Nah, hasilnya adalah 45. Jadi, akar pangkat 2 dari 2025 adalah 45. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.